Halo kawan-kawan, selamat datang di channel YouTube saya, RP Ria Prajasari. Kawan-kawan, seperti yang kita ketahui bersama, kasus pandemi COVID-19 setiap hari mengalami peningkatan. Menurut update berita terakhir tanggal 5 April 2020, kasusnya sudah mencapai 2.273 pasien yang positif COVID-19. Jumlah pasien tersebut tersebar di antara 32 provinsi di Indonesia. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita harus mengetahui bagaimana kebijakan dari pemerintah dan upaya untuk melakukan pencegahan dari penyebaran virus corona ini. Kawan-kawan, kebijakan yang sangat penting untuk diketahui salah satunya adalah kebijakan pencegahan penularan virus corona di tempat umum, di mana tempat umum merupakan tempat yang digunakan untuk berkumpul bersama untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Salah satunya antara lain ada pasar, ada tempat beribadah, tempat wisata, bandara, dan yang lain-lain. Ayo kawan-kawan, kita bahas satu persatu upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk memutus penularan COVID-19 di tempat umum. Kawan-kawan, terdapat 2 poin penting untuk kebijakan di tempat umum sebagai upaya pencegahan dari penularan COVID-19. Yang pertama adalah pembatasan pengunjung dari tempat umum itu sendiri, dan yang kedua adalah penutupan dari tempat umum tersebut. Yang pertama, untuk pembatasan dari pengunjung untuk tempat umum itu, salah satunya adalah jalan raya. Masyarakat masih bisa menggunakan jalan raya dengan catatan untuk yang sangat berkepentingan. Jika tidak, masyarakat dihimbau untuk tetap berada di rumah untuk melakukan kegiatan seperti belajar, beribadah, dan juga bekerja dari rumah. Dan yang kedua adalah penutupan. Penutupan artinya tempat umum itu benar-benar ditutup dan tidak boleh dikunjungi oleh masyarakat. Contohnya adalah tempat wisata. Indonesia belum menerapkan sistem lockdown, jadi masyarakat masih memungkinkan untuk keluar dari rumah jika itu memang sangat penting, seperti ke tempat umum, diantaranya jalan raya, fasilitas kesehatan atau rumah sakit, dan yang lain-lain. Nah, bagi masyarakat yang sangat berkepentingan untuk keluar rumah, harus mengupayakan dirinya tetap melakukan pencegahan COVID-19 dengan cara yang pertama, melakukan social distancing, yaitu pembatasan jarak antar individu minimal 1 meter. Karena COVID-19 dapat menular melalui droplet dan dapat menurunkan angka penularan dengan melakukan social distancing. Lalu yang kedua, dengan rajin melakukan cuci tangan yang benar menggunakan air mengalir dan sabun. Sudah banyak sekali tutorial yang dapat dilakukan atau yang dapat dicontoh untuk menerapkan cara mencuci tangan yang benar menggunakan sabun dan juga air yang mengalir. Dan jika tidak terdapat air yang mengalir dan juga sabun di tempat umum tersebut, kalian dapat membawa hand sanitizer yang dapat digunakan sebagai pengganti dari mencuci tangan dengan air dan sabun. Yang ketiga, hindari untuk menyentuh bagian muka saat belum mencuci tangan menggunakan sabun dan hand sanitizer. Lalu yang keempat, gunakan masker saat berpergian dari luar rumah. Himbauan pemerintah yang terbaru bahwa masyarakat yang sakit maupun tidak sakit harus menggunakan masker saat berpergian keluar rumah atau terlebih-lebih dalam kondisi sakit. Hal ini berfungsi untuk mencegah penularan dari COVID-19. Jika akhir-akhir ini stok masker langka atau masker medis yang biasa digunakan, itu dapat diganti menggunakan masker kain yang lebih mudah untuk didapat.
Masker medis itu digunakan untuk para petugas medis, diutamakan pada petugas medis karena petugas medis merupakan garda terdepan untuk melakukan pencegahan dari COVID-19. Selanjutnya, langkah yang dapat dilakukan adalah penyemprotan disinfektan pada tempat-tempat umum tersebut. Nah, kawan-kawan, sudah tahu kan bagaimana cara pencegahan COVID-19 di tempat-tempat umum? Untuk selanjutnya, jika kawan-kawan memang tidak berkepentingan untuk pergi ke tempat umum, sebaiknya di rumah aja. Kita ikuti himbauan pemerintah. Semoga virus ini cepat berlalu dan keadaan dapat pulih seperti semula.